Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'alima an-naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan di pembahasan Ibnu Dzabihain. Setelah pembahasan kemarin diawali dengan Az-Zabihul Awal, yang disembelih pertama itu adalah Nabiullah Ismail bin Ibrahim alaihi salam, alaihi wassalatu wassalam. Dan pendapat ini berdalil daripada ayat wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin wa najjaynahu wa lutan lil ardi allati barakna fiha lil alamin wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilah wa kullan ja'alna salihin. Allah berikan kabar kepada Nabi Ibrahim tentang putranya yang bernama Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Maka dengan itu ulama menyatakan yang dizabah adalah Nabi Ismail. Karena kalau sudah diketahui bahwa Nabi Ishak, kalau yang dizabah itu adalah Nabi Ishak dan diketahui punya anak, maka bukan ujian namanya. Karena sudah dikasih kabar bahwa bakal punya anak dari Nabi Ishak, yaitu Nabi Yakub. Wa ammal ayatul madhkurah wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bi ghulamin halim. Daripada surat As-Saff, ayat-ayat yang disebutkan dari surat As-Saff itu menceritakan tentang az-zabih yang disembelih, dan diperkuat lagi bahwa annaha waqa'at lil ghulamil halim, terjadi kepada anak yang halim, yang bijak. Walam takun lahu min qablu min qibalihi dzurriyyah, dan enggak ada dari sisi az-zabih itu keturunan. Atau walam takun min qablihi dzurriyyah, atau belum punya anak Nabi Ibrahim daripada kejadian tersebut. Dengan dalil Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan aku anak-anak yang soleh. Kemudian menyebutkan cerita tentang ayat setelah itu, Qisatul Fida wa Dzabah. Setelah doa wa qala inni dzahibun li rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kami kasih kabar gembira bahwa akan punya anak yang bijak. Setelah itu diceritakan tentang al-fida, penebusan, atau az-zabah, penyembelihan putra tersebut. Wa annaha kanat bala'an mubina, dan itu adalah ujian yang sangat jelas. Setelah fabasyarna bi ghulamin falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajuduni insyaallah minas sabirin. Jadi setelah ayat fabasyarnahu bi ghulamin halim, Allah menceritakan tentang ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sampai usia Nabi Ismail, di usia yang membantu Nabi Ibrahim untuk bekerja, Nabi Ibrahim itu melihat dalam mimpinya 3 hari berturut-turut. Mimpi yang pertama pas di malam Tarwiyah. Nah, itu dinamakan dengan Tarwiyah karena Nabi Ibrahim setelah mimpi itu rawiyah, fakkaro, dipikir apa itu memang benar perintah dari Allah atau hanya sekedar mimpi biasa. Karena memang para anbiya itu terkadang perintahnya di lewat mimpi atau lewat wahyu. Setelah itu di hari kedua malam Arafah mimpi lagi, sama perintahnya
akhirnya Nabi Ibrahim sadar, karena itu dinamakan dengan Arafah. Ya. Nabi Ibrahim sudah tahu bahwa ini perintah Allah. Malamnya mimpi lagi, memastikan bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di pagi harinya Nabi Ibrahim sudah yakin 100% bahwa perintah dari Allah, ujian untuk menyembelih putranya. Nah, karena itu dibawa putranya ke gunung, ada riwayat ke Mina. Ya, ke Mina, di daerah Mina, di situ disembelih Nabi Nabi Ismail alaihissalam. Alhasil ayat-ayat ini menceritakan tentang Nabi Ismail. Setelah kejadian itu, di ayat-ayat setelahnya Allah juga memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim tentang putra yang selanjutnya. Tsumma tadhkuru ba'daha bisyara ukhra bi ghulamin akhar ya'ishu wa yulad lahu Ya'qub mukafa'atan lahu. Allah berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim tentang putra yang akan datang, yang akan hidup dan memiliki keturunan yang bernama Ya'qub, sebagai bentuk balasan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam ala sabrihi alal ibtila bi amri dzabh, karena sabarnya beliau saat menjalankan tugas ujian dari Allah ketika diperintahkan menyembelih putranya. Lah, putra yang pertama Nabi Ismail itu disebut dengan Halim. Allah sebut fabasyarnahu bi ghulamin halim. Sedangkan putra kedua Nabi Ishak disifatkan oleh Allah dengan bi ghulamin alim. Bi ghulamin alim. Karena itu wawasafa alim, wawasfu alim kana li Ishak. Sifat alim itu ada pada Nabi Ishak menurut alur cerita daripada yang disebutkan oleh Allah. Waqad warada marratain, dan itu datang riwayatnya dua kali, ayatnya datang dua kali. Yang pertama di surat Al-Hijr, di dalam kisah Nabi para malaikat yang datang untuk menghancurkan kaum Lut, dan itu sebelum dilahirkannya Nabi Ismail beberapa tahun. Ayatnya wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Ceritakan kepada mereka tentang tamunya Nabi Ibrahim. Idza qalu alaihi faqalu salama qala inna minkum majilun. Ketika mereka tamu Nabi Ibrahim itu datang kepada Nabi Ibrahim mengucapkan salam, Nabi Ibrahim mengatakan inna minkum majilun. Kita merasa takut terhadap kalian. Katanya para tamu tersebut, la taujal inna nubasyiruka bi ghulamin alim. Enggak perlu takut, kita datang ini untuk memberikan kabar kepada kalian, kepada kamu dengan putra yang alim. Nabi Ibrahim mengatakan, qala abasyartumuni ala annal kibar ala ammasanil kibaru, kurang. Ala ammasanil kibaru fabima tubasyirun. Kalian memberikan kabar kepada aku atas apa yang aku alami dengan masa tua ini. Dengan apa kabar itu? Kalau basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Kita memberikan kabar ini dengan benar, jangan merasa putus asa. Wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Orang yang putus asa dari rahmat Tuhannya itu tidaklah dia kecuali adalah orang-orang yang tersesat. Akhirnya diceritakan bahwa para tamu itu akan datang kepada kaum Lut untuk menghancurkan kaum Lut, kecuali keluarganya Nabi Lut. Dari keluarganya kecuali hanya istrinya yang enggak selamat. Illa mar'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Kemudian yang kedua, Nabi Ishak disebut dengan alim, itu di surat Az-Zariyat dengan cerita yang sama tentang hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin idza qalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun, sampai disebutkan di situ wa basyaruhu bi ghulamin alim. Saking terherannya sampai istrinya Nabi Ibrahim yang bernama Sarah itu sampai bingung. Karena apa? Dianggap ini suami saya sudah tua, saya akim,
mandul, mandul, saya mandul, suami tua. Katanya para malaikat itu kadzalika qala rabbuki, ya begitulah ketentuan Tuhan kamu, innahu wal hakimul alim. Alhasil ayat-ayat ini disebutkan ba'dal bisyara bil ghulamil halim, setelah kabar dengan putra yang halim, yang bijak, wa Ismail alaihissalam. Dan yang lebih menguatkan kembali wal jadir bidzikir anna manasikal hajj allati tu'adda fi Mina qad syuri'at ba'da hadis dzabhi wal fida, bahwa manasik haji yang dijalankan di Mina, lempar jumroh dan semisalnya, hadyu, itu setelah terjadinya dzabah dan fida. Nah, juga di dalam tafsir Al-Qurtubi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa beliau berkata, lama umira Ibrahim bidzabhi ibnihi arada lahu syaitan inda jamratil aqabah faramahu bisab'i hasayat hatta dhahaba. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya, itu setan datang kepada Nabi Ibrahim untuk menggagalkan rencana itu agar tidak menjalankan rencana perintah Tuhan. Lah akhirnya itu terjadi di Jumratul Aqabah, dilempar dengan 7 batu, pergi itu setan. Datang lagi kemudian di Jumratul Wusta, dilempar lagi 7 batu oleh Nabi Ibrahim. Datang lagi di Jumratul Ukhra, dilempar 7 kali lagi, sampai setelah itu Nabi Ibrahim bisa menjalankan tugasnya untuk menyembelih putranya. Nah, ada juga riwayat bahwa ramyul jamarat itu ihya'an li hadza dzikra, bukti kita untuk menghidupkan kejadian itu yang dari Nabi Ibrahim itu, yang melempar setan itu. Jadi Nabi Ibrahim melempar hakikahnya setan, tapi kita bukan melempar setan saat itu, kita hanya ihya'an, yang ngikuti apa yang dilakukan Nabi Ibrahim. Duduk tembok itu setan dikowet gitu, tidak perlu, yang penting itu sampai aja, yang penting sampai aja. Kemudian wazabhud dima fi wadi sabir, menyembelih di wadi sabir itu juga sama, ihya li hadzi dzikra, untuk menghidupkan ini, hadyu itu untuk menghidupkan ini. Bal zabhul adahi aidan, bahkan juga menyembelih hewan kurban fi yaumin nahar, di hari raya Idul Adha, ihya'an li hadhihi dzikra, untuk menghidupkan peringatan kejadian Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam. Wa ja'a fil qissah, ada juga kisah menceritakan ta'arada iblis li Hajar. Nah, iblis itu membisiki Hajar, ibunya Nabi Ismail. Nah, karena Nabi Ishak ibunya Sarah, Nabi Ismail ibunya Hajar. Membisiki juga Nabi Ismail sebelum membisiki Nabi Ibrahim. Jadi awal yang dibisiki pertama Hajar. Jadi datang ke Sayyidah Hajar mengatakan, atadrin aina dhahaba Ibrahim bi ibni. Dan itu Nabi Ibrahim ketika mendapatkan perintah itu diajak Nabi Ismail ini untuk ke gunung. Ya, ada riwayat ya di daerah Minas itu. Dibawa. Akhirnya ketika dibawa, ini Hajar dibarani oleh iblis, datangnya oleh iblis. Tahu nggak kamu dibawa kemana oleh Ibrahim itu putramu? Jawab oleh Sayyidah Hajar, lil hatab fi wadi sabir, untuk ngambil kayu di wadi sabir. Dijawab oleh iblis, zahaba liyadbah ibnahu fi wadi sabir wa yas'um anna Allah amarahu. Dia, Nabi Ibrahim itu membawa putranya untuk disembelih di wadi sabir, yang dia kira bahwa itu adalah perintah dari Tuhannya. Fasaroat, akhirnya Sayyidah Hajar mengatakan, waqalat mengatakan, sam'an wa ta'atan li amri rabbi. Ya kalau gitu, kalau sudah memang perintah Tuhanku, sudah manut mawon, ikut aja. Wa mardatan khalilallahi zauji, ya kalau memang itu bentuk keridhaan suamiku, ya sudah, karena dia adalah khalilullah, ikut aja sudah, ridho. Gak berhasil bisikin Nabi Ismail.
Dia omongi Nabi Ismail, tahu nggak kamu aina yadhhab abuk, mau kemana ayah kamu ini membawa kamu? Katanya Nabi Ismail, lil hatab fi wadi sabir, untuk nyari kayu di wadi sabir. Dijawab lagi oleh iblis, innahu dhahaba bika liyadhbahaka fi wadi sabir wa yazum anna Allah amarahu. Dia ini Ibrahim sekarang mengajak kamu ke Wadi Sabir untuk menyembelih kamu, dan dia kira itu adalah perintah dari Tuhannya. Katanya Nabi Ismail saat itu masih usia 7 tahun atau 13 tahun, atas perbedaan pendapat. Ya kalau gitu sam'an wa ta'atan li amri rabbi wa mardatan khalilallahi abi. Kalau gitu, kalau memang perintah Tuhan ya sudah, nurut saja. Dan kalau itu memang yang membuat orang tuaku ridho, ayahku ridho, Khalilullah, sudah nggak masalah. Gak berhasil menggoda putranya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Datang ke Nabi Ibrahim mengatakan, innal ma'nam alladzi ra'aitahu minasyaitan wa ana nasi'un laka. Ini iblis ngomong kepada Nabi Ibrahim, tadi malam mimpi yang kamu lihat itu adalah mimpi yang dibuat oleh setan. Aku cuma ngasih saran saja. Nabi Ibrahim karena tahu, Nabi Ibrahim mengatakan, ikhsa ya adu Allah falan ta'adu gadrak. Pergilah, binasalah kamu wahai musuh Allah, kamu nggak akan bisa mengganggu apapun. Wa dharabahu bisa bihajarat indal jamaratil ula. Kemudian dilempar sampai 7 kali di Jumratul Ula, kemudian Jumratul Wusta, dengan sesuai yang cerita yang tadi sampai Jumratul Aqabah. Akhirnya dijalankan itu sampai di Wadi Sabir. Si ayah Nabi Ibrahim mengatakan kepada putranya dengan terang-terangan, ini juga ingin membuktikan firman Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ibrahim ingin melihat bagaimana putranya itu dalam patuhnya atas perintah Allah. Ya, hikmah yang di dalamnya sangat banyak. Nabi Ibrahim mengatakan putranya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Kiranya apa pendapatmu? Nah, sebetulnya tanpa pertanyaan langsung dijalankan aja, nggak ada masalah. Tapi ini ingin membuktikan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kami kasih kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan anak yang bijak. Lah membuktikan bijaknya dari mana? Apa yang dijawab oleh Nabi Ismail? Qala ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai orang tuaku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Insya Allah kamu akan mendapati aku sabar dalam menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat bijaknya. Bukan murka, bukan marah, bukan membantah, tapi lakukan perintah Tuhan kamu. Aku siap menjalankan tugas sebagai korban atas perintah Tuhan kamu. Ya abati kabani ala wajhi hatta la tara wajhi. Wahai ayahku, kabbani ala wajhi, tutup wajahku sehingga la tara wajhi, kamu nggak bisa melihat wajahku ketika menyembelih. Fatudriku karigatul ubuwah fatahulu bainaka wa baina tanfidhi amrillah. Tutup wajahku sehingga kamu tidak bisa melihat. Kalau kamu melihat khawatir ada hak tegoe, dan itu akan mencegah kamu untuk menjalankan tugas dari Tuhanmu. Ya abati kafkif thiyabak hatta la yusibuka dami fatarahu ummi fatajza' li amrillah. Wahai ayahku, singkap bajumu sehingga enggak ada dari bajumu yang terkena darahku, yang membuat akhirnya ibuku nanti mengeluh atas perintah Allah Subhanahu wa taala, yang enggak terima atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mendengarkan jawaban dari putranya, fartah. Ibrahim dijawab ini, merasa tenang dengan jawaban putranya. Dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Fa'akabbahu ala wajih, ditutup wajahnya Nabi Ismail. Wa hazza bil Musa ala raqabatih, disembelih dengan
pisau di lehernya, falam tuk, nggak terputus. Diulangi lagi, nggak terputus. Diulangi lagi, nggak terputus. Bingung Nabi Ibrahim, farafa'a ra'sahu ila sama, melihat ke langit. Lihat tadzira ila rabbi, meminta maaf kepada Tuhannya. Ini kok nggak bisa, nggak pedot-pedot ini, nggak landep. Mungkin sing liyane langsung landep. Ya. Berhubungi Nabi Ismail kayak kebal ngono. Mungkin ilmu kebal ya. Cari wong saiki ilmu kebal. Fara'a Jibril biyadihi kabsyun minal jannah nazala bihi. Ternyata ketika melihat ke langit untuk meminta maaf atas ketidaksanggupan dalam menjalankan tugas ini, bukan nggak mau, sudah diusahakan, tapi nggak kena ini. Melihat ternyata ada malaikat Jibril turun bawa satu kambing kibas yang dari surga sebagai fida'an dzabih, tebusan ganti daripada tapi wa fadainahu bidzibhin azim, kata Allah. Ya, kami turunkan dengan dzibhin azim. Innaha falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika sudah pasrah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, akhirnya Nabi Ibrahim untuk siap menyembelihnya, wa nadainahu ay Ibrahim, kita memanggilnya, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, kamu telah menjalankan tugasmu seperti apa yang ada di mimpi. Inna kadzalika najzil muhsinin, begitulah kami akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal balaul mubin, ini adalah ujian yang sangat nyata untuk kamu. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan aku ganti dengan penyembelihan yang besar. Nah, itu dan ada riwayat lain tentang Nabi, apakah itu Nabi Ishak atau Nabi Ismail, dikatakan Nabi Ishak itu di Syam. Nabi Ishak itu di Syam, dan tidak ada cerita sama sekali Nabi Ishak ke Mekah. Sedangkan kejadian ini banyak riwayat terjadi di Mekah. Karena memang dari awal cerita tentang Az-Zabih yang disembelih dari putranya Nabi Ibrahim itu ada dua versi, antara itu Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Yang berpendapat dengan Nabi Ismail ini ceritanya. Ada pun yang berpendapat dengan Nabi Ishak, ada riwayat-riwayat, dan dua-duanya ada dari Nabi SAW. Semuanya dari Nabi. Bahkan banyak para sahabat lebih condong Nabi Ishak yang disembelih. Hanya beberapa sahabat yang condong ke Nabi Ismail. Tapi riwayat-riwayat yang Nabi Ismail lebih banyak, walaupun lebih kuat dari Nabi Ishak. Alhasil intinya, adapun perbedaan yang ada, apapun perbedaan yang ada riwayat dari Nabi yang menyatakan Az-Zabih adalah Nabi Ismail alaihissalam. Az-Zabih adalah Nabi Ismail alaihissalam. Karena itu Nabi disebut dengan Ibnu Dzabihain. Akan disebutkan di pertemuan selanjutnya insyaallah Az-Zabih Hatsani, yang disembelih kedua, yaitu ayahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah tambahkan kepada kita ilmu pengetahuan, khususnya tentang kisah-kisah yang menguatkan keimanan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan sebagaimana ujian untuk Nabi Ibrahim menjalankan tugas sebagai hamba kepada Tuhannya, Allah permudah kita untuk menjalankan tugas kita sebagai hamba kepada Tuhan kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.